الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Wajibin Allah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dengan berbagai limpahan kenikmatannya yang amat sangat banyak kepada kita semua, yang kalau kita menghitung kenikmatan Allah itu kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan kesehatan, juga kesempatan waktu, masa muda, kekuatan, dan juga banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka marilah kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang mulia, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah adalah thalabatul ilmi, belajar mengajar ilmu agama, yang insya Allah akan kita lakukan pada malam hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza'ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan Allah telah mengumumkan, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatannya, dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, maka Allah akan membalasnya dengan azab yang sangat pedih. Nah, maka kita niatkan diri kita untuk beramal soleh, hadir ini ikhlas, beribadah kepada Allah, dan semoga dengan amalan kita Allah akan menjaga diri kita, keluarga kita, dan menjaga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita lanjutkan pelajaran kita yang lalu dalam pembahasan kitab Mulakhas Fiqh. Nah, pada pertemuan kita yang terakhir, sedang masih ingat ada catatannya? Abu Anis, ada catatan? Yang terakhir sampai apa? Ya. Seingat saya kita sampai pada kitab Thaharah, ya, masih berkaitan dengan pembahasan permasalahan kebersihan dan kesucian di dalam Islam, dan berkaitan khusus pada permasalahan wudu. Dan telah kita pelajari syarat-syarat wudu. Kalau salah, kita sudah pelajari syarat-syarat wudu ada 8. Kemudian pada malam ini kita akan mempelajari kewajiban wudu atau furudul wudu. Nah, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada waktu seseorang itu berwudu. Wahiyat sittatun. Maka ada 6 kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada waktu dia berwudu. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, baik
ditinggalkan dengan sengaja maupun lupa, tidak boleh. 6 perkara ini tidak boleh hilang, baik hilang dengan sengaja ataupun hilang dengan lupa. Nah, kalau seandainya tertinggal secara sengaja ataupun lupa, maka harus diulang wudunya dari awal. Nah, 6 perkara itu apa saja? Ahaduha, yang pertama adalah ghuslul wajhi bikamilihi, mencuci wajah dengan secara keseluruhan. Nah, jadi kewajiban yang pertama di dalam berwudu adalah mencuci wajah. Dari ini kita mengetahui bahwa mencuci telapak tangan pada waktu kita berwudu, pertama kali kita mencuci telapak tangan. Ya. Maka mencuci telapak tangan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ya. Boleh dilakukan bagus. Akan tapi kalau tidak dilakukan pun tidak mengapa. Misalnya seorang wudu langsung mencuci wajahnya. Tidak mencuci telapak tangannya pun sah wudunya. Nah, karena mencuci telapak tangan ini bukan suatu kewajiban. Dalilnya dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau kalian sedang melakukan sholat, maka kalian harus berwudu. Berwudu itu bagaimana? Yang pertama, cuci wajah. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 sebagai dasar utama, dalil utama di dalam ayat wudu. Di situ Allah yang pertama kali memerintahkan untuk mencuci wajah. Tidak ada perintah mencuci telapak tangan. Menunjukkan kepada kita bahwa mencuci telapak tangan itu punya sunnah. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu apa? Di dalam keadaan mencuci telapak tangan ini bisa menjadi wajib di dalam satu keadaan, yaitu keadaan sehabis bangun tidur. Nah, kalau seorang habis bangun tidur malam terutama terlelap, maka sebelum dia berwudu, misalnya mau sholat subuh atau sholat tahajud, dia mencuci telapak tangannya dulu. Nah, ini wajib khusus pada seseorang habis bangun tidur. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yudkhil yadahu hatta yaghsilahu thalatha marrat." Kalau salah seorang dari kalian itu tidur, maka kalau setelah bangun tidur dia hendak berwudu, jangan langsung celupkan tangannya di siduk atau di ember atau dalam kolam, tapi hendaklah dicuci dengan keran atau dituang dengan siduk, dicuci telapak tangannya. Nah, dari hadis ini menunjukkan mencuci telapak tangan itu wajib pada waktu hanya habis bangun tidur. Akan tapi selain itu hukumnya sunnah. Nah, kita kembali. Kewajiban yang pertama adalah mencuci wajah secara keseluruhan. Wajah itu artinya apa? Wajah itu matahsul bihi muwajah, yaitu sesuatu yang digunakan untuk bertatap muka. Wajah. Kita paham wajah itu apa? Dikamilihi secara menyeluruh. Nah, jadi mencuci wajah itu harus menyeluruh, tidak boleh ada yang tertinggal. Kemudian wajah itu batasannya dari mana? Maka wajah itu ukurannya secara vertikal. Vertikal itu batasannya dari telinga ke telinga. Ini secara vertikal. Nah, dari telinga sini sampai telinga sini. Ini secara vertikal. Sedangkan secara horizontal itu dari tulang jagu sampai
dahi yang bagian atas atau tempat tumbuhnya rambut normal. Nah, ini batasan wajah secara vertikal, yaitu dari bawah ke atas dagu sampai dahi atas, atau ukuran rambut tumbuh normal di mana seperti itu. Sedangkan kalau rambutnya tidak normal, misalnya botak, maka yang termasuk wajah adalah dahi atas. Jadi tidak harus dicuci sampai atas botaknya, tidak. Tapi ukurannya apa? Dahi atas. Jadi secara vertikal dan secara horizontal, semuanya harus terkena. Tidak boleh ada yang tertinggal. Dan yang biasa tertinggal di sini ya, perhatikan. Ini sering lupa. Ini apa? Sering orang lupa tertinggal pada waktu berwudu. Nah, ini harus perhatikan. Karena tidak sah kalau seandainya dia tahu sengaja ada yang tertinggal sedikit saja, tidak sah wudunya. Sholatnya pun tidak sah. Maka perlu berhati-hati dan teliti, terutama pada waktu mencuci wajah. Bagian sini juga harus terkena, karena termasuk wajah. Nah, itu ukuran wajah. Wa minhu al-madmadati wal istinsa, dan termasuk dari mencuci wajah itu adalah berkumur. Nah, jadi termasuk perintah di dalam mencuci wajah adalah memasukkan air ke dalam mulut dan memutarnya. Berkumur. Ada yang berkumur itu apa? Memasukkan air ke mulut dan memutarnya. Nah, ini termasuk mencuci wajah. Berarti apa? Kalau ada orang mencuci wajah akan tapi tidak berkumur, juga wudunya tidak sah. Karena berkumur itu termasuk wajah, bagian dari wajah. Kalau tidak berkumur berarti ada yang kurang di dalam wudunya. Baik. Wal istinsaq, dan selain berkumur adalah istinsaq. Istinsaq itu artinya apa? Memasukkan air ke hidung, dalam lubang hidung. Ini juga termasuk bagian wajah. Berkumur, memasukkan air ke mulut, dan juga memasukkan air ke lubang hidung keduanya. Ini termasuk bagian wajah. Barang siapa yang berwudu mencuci wajah akan tapi tidak memasukkan air ke hidungnya, juga wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Nah, dan memasukkan air ke hidung ini disyariatkan untuk mubalaghah, artinya bersungguh-sungguh benar-benar sampai masuk ke dalam lubang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Lakid Ibnu Sabura, Rasulullah bersabda, "Wa balik fil istinsaq illa an takuna sha'iman." Hendaklah kalian itu bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung kalian sampai masuk ke atas benar. Nah, kecuali dalam keadaan berpuasa. Nah, kalau berpuasa masuk ke dalam ujung-ujung saja, ujung-ujung dimasukkan. Sedangkan dalam keadaan tidak berpuasa harus sampai masuk. Nah, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, ini juga yang harus diperhatikan pada waktu berwudu mencuci wajah. Nah, dan ini juga dalam ilmu kesehatan sangat bermanfaat, membersihkan kotoran-kotoran dan juga yang tersisa debu-debu ataupun bakteri-bakteri atau virus yang ada di hidung, itu dengan istinsaq ini akan keluar. Nah, menyehatkan lubang hidung. Baik. Kemudian yang selanjutnya, man ghassala wajhahu wa taraka al-madmadata wal istinshaq aw ahadahuma. Maka barang siapa yang mencuci wajah akan tapi lupa tidak berkumur atau lupa tidak memasukkan air ke hidung, lam yasihha wudu'uhu, tidak sah wudunya. Nah, harus diulang lagi. Diulang wudunya. Li'anna al-famma wal anfa min al-wajh. Karena mulut dan hidung itu termasuk bagian dari wajah, ya kan?
Kita tadi katakan wajah secara vertikal, ini secara horizontal, maka ini lubang ini termasuk di dalam wajah. Wa Allah Ta'ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan dalam surat Al-Maidah, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau kalian berdiri hendak melakukan sholat, maka kalian cucilah wajah kalian terlebih dahulu. Nah, perintah pada asalnya wajib. Nah, jadi tidak boleh terlupa. Amara bi ghusl wajhi kulli. Dalam ayat tadi Allah memerintahkan untuk mencuci wajah secara keseluruhan. Faman taraka syai'an minhu, barang siapa yang meninggalkan sedikit saja bagian darinya secara sengaja, kalaupun kalau lupa, nah artinya tidak sengaja lupa seperti itu, termaafkan, tidak berdosa. Tapi kalau ingat tidak diulang. Nah, kalau lupa kemudian ingat diulang. Tapi kalau memang lupa sudah berusaha dan ternyata masih ada sedikit tersisa, maka termaafkan dan dianggap sudah berdosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, baik. Lam yakun mumatsilan amrillah ta'ala. Nah, para siapa yang berwudu mencuci wajah dan meninggalkan masih ada sisa yang tidak berwudu, maka dia dianggap tidak melaksanakan perintah Allah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam tamadmada wa istansaba. Dan juga perintah Allah dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajari kita mempraktekkan di dalam wudunya selalu berwudu, selalu berkumur dan selalu masukkan air ke hidung. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Nah, ini kewajiban yang pertama pada waktu berwudu, mencuci wajah secara keseluruhan, termasuk di dalamnya berkumur dan masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Nah, paham ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Asani, kemudian kewajiban yang kedua adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci lengan sampai dengan mencakup siku. Nah, setelah wajah, maka seseorang berwudu hendaklah mencuci lengan tangannya. Lengan tangan itu batasannya apa? Sejak ujung jari sampai siku termasuk di dalamnya. Jadi mencuci wajah selesai, kemudian kita ambil air, baik dari tangan misalnya atau dari hidung, kita ambil, kemudian kita cuci sejak ujung. Nah, ini apa? Kalau mencuci lengan tangan setelah wajah ini wajib, termasuk telapak tangan ya. Kalau yang pertama sebelum wajah kita mencuci telapak tangan ini sunnah. Tapi kalau setelah wajah kemudian kita mencuci termasuk telapak tangan, ini hukumnya wajib. Kalau seandainya orang cuma mencuci dari sini, misalnya telapak tangannya kan tadi sudah, sebelum mencuci wajah kan tadi saya sudah mencuci telapak tangan, sekarang langsung saja dari sini seperti itu, maka juga tidak benar, tidak sah wudunya. Karena kalau setelah wajah ini hukumnya wajib, sedangkan sebelum wajah hukumnya sunnah, dan sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib. Nah, ini juga harus dipahami. Seperti itu tidak boleh langsung cuma dari pergelangan kemudian sampai siku, karena beralasan tadi sudah tidak boleh ya, karena yang pertama tadi sunnah, sedangkan yang ini wajib. Nah, dan sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib. Baik, mencuci tangan, lengan tangan, sampai batasan atasnya sampai siku. Sampai di sini yang dimaksud sampai di sini adalah siku itu termasuk di dalamnya, terkenal. Jadi jangan sampai sini siku. Nah, ujungnya cuma ini saja, ini salah. Yang benar siku termasuk di dalam. Sehingga apa? Sehingga air itu sampai ke lengan atas.
karena siku termasuk di dalamnya. Sampai bukan berarti ujung, ini bukan, tapi termasuk di dalamnya. Nah, nanti dalam hadis Rasulullah memutar, jadi memutar sikunya dengan diputar. Baik, setelah ini batasan lengan tangan dari ujung sampai siku masuk. Dasarnya apa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kalian hendak melakukan salat, maka yang pertama cucilah wajah kalian. Setelah itu wa aydiyakum, cucilah tangan-tangan kalian, kedua tangan kalian sampai siku. Maksudnya sampai di situ al-mirfaq. Sampai di sini artinya bersama, termasuk di dalamnya. Siku itu termasuk. Nah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar al-ma' ala mirfaqai. Karena di dalam prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar memutarkan air di siku ini. Jadi sampai ini diputar di siku ini. Baik. Wa fi hadits akhar, kemudian di dalam hadis yang lain, ghassala yadayhi hatta ashra'a fil 'adud. Rasulullah SAW mencuci lengannya itu sampai asra'a, mencapai apa? Ya Allah, 'adud itu lengan bawah. Jadi airnya itu sampai di sini, lengan bawah. Jadi siku ini masuk di dalamnya secara penuh, sampai lebih. Nah, seperti itu. Dilebihkan sampai lengan. Baik. Ini mimma yadullu, dari hadis tadi menunjukkan ala dukhulil mirfaqaini fil maqsul, masuknya siku di dalam pencucian. Karena ada orang berpendapat sampai itu cuma sampai sini saja, siku tidak termasuk. Karena Allah berfirman sampai ya ujungnya saja. Seperti itu. Tapi pemahaman itu tidak benar. Yang benar sampai di sini termasuk di dalamnya. Siku masuk dari ujung sampai siku masuk, bahkan sampai lengan atas. Nah, lengan bawah ya. Baik. Itu kewajiban yang kedua. Kemudian setelah itu kiri ya, kanan dulu baru kiri. Nah. Itu yang kedua, kewajiban yang kedua pada waktu berwudu. Kemudian yang ketiga, wasalib, yang ketiga adalah masfur ra'si kulli, mengusap kepala secara keseluruhan. Nah, kalau wajah dan tangan itu cuci. Cuci artinya airnya banyak, dan airnya itu artinya menggenang dan ada unsur menggosok, itu namanya cuci. Kayak pucuk seperti itu. Sedangkan kalau kepala itu mengusap permukaan. Nah, kalau kepala cuma permukaan, tidak dicuci. Nah, kalau mencuci seperti ini. Kalau mengusap cuma permukaan. Kalau kepala itu masah, cuma diusap. Kulli, secara keseluruhan. Nah, dari depan sampai belakang, nanti ke depan lagi. Wa minhu al-udunan, termasuk kepala adalah kedua telinga. Jadi telinga ini termasuk kepala, sedangkan hidung dan mulut termasuk muka. Nah, kalau hidung dan mulut dicuci, sedangkan telinga diusap. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Dan usaplah kepala kalian. Nah, selama ini ayat yang ke-6. Setelah mencuci tangan, maka hendaklah kalian mengusap kepala kalian secara keseluruhan ya. Dan kedua tangan menyeluruh. Nah, ini rambut yang depan kemudian ke belakang lagi. Ke belakang, ke depan lagi. Kemudian baru telinga. Seperti itu. Nanti lebih lengkapnya dalam sifat wudhu. Yang penting kita tahu bahwa kewajiban yang ketiga adalah mencuci kepala.
mengusap kepala, termasuk di dalamnya telinga, kedua telinga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-udunani minar ras. Kedua telinga ini termasuk bagian dari kepala. Nah, jadi kalau bagian kepala diusap. Nah, permukaannya saja. Tidak digosok-gosok, dicuci. Salah ya. Karena kepala ini diusap. Sedangkan muka dicuci. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa telinga termasuk bagian dari kepala dengan sanad yang sahih. Fala yujzid masku ba'di ra'si, maka tidak sah mengusap sebagian kepala, cuma misalnya saja. Ini misalnya seperti itu tidak sah. Di sini tidak, kecuali kalau memakai imam ya. Kalau memakai songkok itu apa? Sama sorban. Kalau memakai sorban boleh, cuma ujungnya kemudian sorbannya di atasnya yang diusap. Tapi kalau tidak memakai sorban atau cuma memakai peci, harus dicopot. Pecinya dicopot dan diusap secara keseluruhan. Kepala secara menyeluruh, termasuk di dalamnya kedua telinga. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga apa? Mengusap kepala secara keseluruhan, termasuk di dalamnya telinga. Yang keempat, ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Kewajiban wudu yang keempat, urutan keempat adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Mencuci kaki sampai mata kaki. Mata kaki termasuk di dalamnya yang dicuci. Jadi kaki dari ujung-ujung, nah, sampai atasnya, sampai atasannya apa? Mata kaki naik sedikit. Nah, ini termasuk harus dicuci. Ini juga bawah, kulit kaki bagian bawah juga ikut dicuci. Baik. Dikaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bayn. Dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Nah, jadi apa? Kaki itu yang benar dicuci. Kaki ini dicuci. Dan ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kaki itu diusap saja. Diusap seperti ini. Ini pendapat yang salah. Dan ini merupakan pendapat orang Syiah ya. Orang Syiah itu pendapatnya seperti ini. Kalau kaki itu tidak dicuci, cuma diusap permukaannya saja. Ini pendapat yang salah dan terkenal. Pendapat ini merupakan ciri orang-orang Syiah. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang berwudu, kakinya cuma diusap seperti ini, tidak memakai kaos kaki dan diusap, ini adalah kelompok Syiah. Oke, di Iran, kebanyakan di Iran, Rafidhah. Nah, dan termasuk yang disunahkan adalah menyela jas. Ini disunahkan, dicuci, kemudian disela-sela. Jari-jari kaki ini disela-sela. Ini sunnah. Termasuk tadi juga pada waktu tangan ini juga disela-sela dengan seperti ini. Kemudian dzalika fil ahadits al-waridah fi sifatil wudu fa inna tadullu ala dukhulil ka'baini bil maqsul. Dan juga berdasarkan ayat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 dan juga hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tentang sifat wudu, bahwa Rasulullah SAW mencuci kaki sampai batasan atasnya adalah sampai mata kaki masuk di dalamnya, tidak sampai atas, tapi cukup sampai mata kaki saja. Kemudian yang banyak lupa adalah ini apa namanya? Pungko ya, apa namanya? Ini apa? Ini apa? Tumit ya, pungkah, tumit. Ini banyak terlupa. Tumit
Ini termasuk yang kena, termasuk harus dicuci. Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lil a'qabi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang terkena api neraka. Kenapa? Sebabnya karena sering lupa, tidak terkena air wudhu. Tumit enggak seperti itu. Banyak yang lupa. Sama kalau pas buru-buru, ya buru-buru seperti itu, tumitnya lupa. Belakang. Itu yang keempat. Kemudian urutan yang kelima, tertib urut. Empat tadi, empat yang kita sampaikan di atas tadi, itu harus urut. Artinya apa? Nomor 1 wajah, nomor 2 lengan, nomor 3 kepala, nomor 4. Ini termasuk yang wajib adalah tertib. Tertib itu harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Kalau seandainya orang wudu dibalik kaki dulu, kemudian lengan, kemudian wajah, baru kepala, maka tidak sah. Walaupun menyeluruh semuanya, kakinya menyeluruh dicuci, wajahnya menyeluruh, kepalanya juga sempurna, tapi tidak urut. Tidak urut, maka tidak sah wudunya. Baik. Tertib artinya apa? Bi an yafsil al-wajh awalan, yaitu seseorang hendaklah mencuci wajah nomor 1, kemudian yadain, kemudian berikutnya nomor 2, kedua lengan tangan, kemudian yang ketiga yang sahrasahu, baru mengusap kepalanya, yafsil rijlaih, baru setelah itu nomor 4 kakinya. Nah, dasarnya apa? Dalam surat Al-Maidah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Qumtum ila shalah," kalau kalian itu berdiri hendak melakukan salat, maka pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah taghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, kemudian tangan kalian keduanya, ilal marafiq, sampai siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, setelah itu usaplah kepala kalian, wa arjulakum, setelah itu yang keempat, cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Nah, Allah memerintahkan yang urut dan tidak boleh dibolak-balik. Wan Nabi, dan juga praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rattaba al-wudu ala hadhil kayfiyah, menertibkan, menguruskan wudu seperti yang dituntunkan dalam ayat tadi. Wa qala, dan Rasul bersabda, hadza wudu'un, inilah wudu yang benar. Ayat balullah as-salata illa bi, yang Allah tidak menerima salat kecuali dengan wudu yang seperti ini, yang seperti yang saya contohkan, yaitu Rasulullah contohkan. Wa Ibnu Majah wa ghairuhu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang sahih. Baik, itu yang kelima. Kewajiban seseorang yang kelima pada waktu berwudu, yaitu apa? Hendaklah tertib, urut, tidak boleh dibolak-balik. Nah, tidak boleh dibolak-balik dalam arti 4 tadi ya. Wajah, lengan, kepala, kaki. Nah, tidak boleh dibolak-balik. Tapi kalau seandainya yang dibalik itu dalam satu anggota badan, dalam satu anggota wudu jadi, misalnya wajah, ya kan? Wajah itu orang misalnya biasanya yang benar, yang sesuai sunnah itu habis telapak tangan, kemudian berkumur, baru istinsya. Kemudian setelah itu baru wajah, sisanya. Itu yang benar. Kumur, istinsya, baru wajah. Nah, kalau seandainya dibalik, wajah dulu, baru kumur, istinsya, boleh, tidak apa-apa. Kalau yang dibolak-balik itu dalam wajah saja tidak apa-apa. Nah, mencuci wajah dulu, baru kumur, baru istinsya. Atau istinsya dulu, baru kumur, baru wajah. Juga kalau bisa, tidak apa-apa. Tapi yang benar sesuai dengan sunnah Nabi adalah apa? Kumur, istinsya, kemudian baru sisa wajah yang lain. Nah, seperti itu intinya apa? Tertib dalam 4 yang disebutkan di atas. Kemudian yang terakhir, kewajiban wudu yang terakhir
Yang keenam adalah al-muwalat. Al-muwalat adalah apa? Bersambung berturut-turut. Tidak boleh diselingi dengan aktivitas yang lain. Muwalat itu hendaklah antara wajah, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki itu hendaklah berurutan. Jangan sampai diselingi dengan aktivitas yang lain. Maksudnya apa? Misalnya aktivitas yang lain yang lama ya. Misalnya apa? Baru mencuci wajah misalnya. Cuci wajah sudah selesai, kemudian ada HP, telepon. Kemudian diterima juga ada apa? Bicara sampai 1 jam. Nah, seperti itu tidak boleh langsung. Kalau tadi sudah wajah, kemudian langsung tangan tidak boleh. Karena apa? Termasuk kewajiban dalam wudu adalah berurutan. Berurutan tidak boleh diselingi aktivitas yang lain. Wajah, habis selesai wajah langsung tangan. Kalau wajah, kemudian habis itu telepon 1 jam sampai kering airnya, maka diulang dari awal. Diulang wudunya dari awal, walaupun tidak batal, diulang dari awal, dari 6. Dari awal ya. Itu maksud muwala. Muwala itu berurutan, tidak boleh diselingi dengan aktivitas yang lama ya, yang lama. Kalau misalnya aktivitas yang lain yang artinya sedikit saja, pendek, singkat, tidak apa-apa. Misalnya contohnya bersin atau berbatuk atau assalamualaikum, salaman, tidak apa-apa. Cuci wajah, kemudian bersin, berhenti dulu, atau batuk, berhenti. Atau ada temannya, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, baik, tidak apa-apa, langsung meneruskan, karena selangnya itu baik. Kemudian lama dan tidak lamanya itu ukurannya apa? Nah, sebagian ulama mengatakan lama, ukurannya lama atau tidak lama itu ada yang mengatakan dilihat sampai airnya itu mengering atau tidak. Misalnya wajah, ya kan? Kemudian setelah itu berhenti melakukan aktivitas yang lain, telepon atau makan atau yang lain. Kalau sampai air di wajah itu mengering, ini berarti sudah dianggap lama, diulang dari awal. Tapi kalau masih tersisa boleh diteruskan. Nah, seperti itu. Baik. Dan ada pembagian yang lain, intinya apa? Kita perkirakan saja. Ini kalau kita anggap lama, orang melihat itu sudah melakukan aktivitas yang lain terputus, maka kita ulang. Tapi kalau dianggap itu hanya setelah yang sebentar, maka diteruskan. Itu yang keenam ya, muwalat harus berurutan, tidak boleh diselangi dengan aktivitas yang lain. Nah, wa hiya an yakuna ghusl a'dha al-mazkur mutawaliyan, yaitu pencucian anggota-anggota wudu yang lewat tadi harus berurutan. Bihaitsu la yafsil baina ghusli al-'udwi wa ghusli al-'udwi alladhi qablahu. Nah, yaitu dari sisi tidak boleh ada misah antara mencuci anggota wudu yang satu dengan yang setelahnya. Wajah tidak boleh ada yang memisahkan dengan lengan tidak ada yang memisahkan dengan kepala. Bal yutabi'u ghuslul a'dha'i wahid tilu wal akhar tasbihkan. Itu hendaklah senantiasa bersambung pencucian anggota wudu satu dengan yang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, hadhihi furudul wudu allati la budda minha fi ala waqti ma dzakarahu Allah fi kitabih. Inilah kewajiban-kewajiban wudu. 6 ya. Kewajiban wudu ada 6. Tidak boleh ditinggalkan secara sengaja atau lupa. Kalau lupa kemudian ingat harus diulang. Baik, la budda minha yang harus ada, tidak boleh tertinggal. Nah, sesuai dengan apa-apa yang Allah tuntunkan, Allah sebutkan di dalam kitabnya Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Baik. Nah, sudah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum.
itu umur lalu berbicara anu asal itu kan sini sampai sini. Terus saya ke tangan. Ya. Tangan sampai siku. Kemudian dari kan sampai sini. Ya. Sampai sini. Terus kepala. Kepala kita sini atau sini? Ya. Terus sini. Depan dulu. Depan. Ini terus depan. Baru. Baru gini. Ya. Ini terus kaki. Ya. Kaki cukup sampai sini, nggak perlu sampai sentuh ya. Ya. Terus itu sampai sini aja. Sampai apa? Di atasnya sedikit ya, mata kaki sampai atasnya. Sedikit. Jadi Kalau sampai betis nggak apa? tidak sampai betis bawah. Ini. Betis. Ayo, saya apa? Itu aja. Ini cuma lagi gitu. Oh ya, nah, benar seperti itu. Insyaallah. Coba. Nanti yang suhunya ditekan itu satu kali. Ya. Yang umur dulu sekali terus umur lagi sekali satu kali kali. Ya betul. Nah, yang telinga tadi, yang telinganya dari belakang ke depan. nah ini yang ini ke ini terus ini. Ini dari belakang ke depan. Ya dari bawah ke atas ya. Kita berbicara kewajiban ya. Nanti kalau urusannya, tata caranya nanti kita bahas. Tata caranya lebih lengkap, 1 kali, 2 kali, seperti itu ada pembahasan terus lengkap. Kita di sini awalnya cuma mempelajari kewajiban wudu itu apa saja, kesimpulannya apa. Kewajiban wudu yang harus ada adalah ada 6 seperti itu. 6 tadi di wajah, kemudian apa ke tangan, kepala dan kaki, kemudian urut dan berlanjut seperti itu. Tentang lebih lengkapnya berapa kali dan tata caranya nanti kita pelajari setelahnya, yaitu tentang sifat wudu, tata cara wudu secara terperinci. Nah, baik. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita di sini ya. Kita tutup dengan doa kepala majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta